Kita bersyukur untuk wisuda bulan ini ya, ada mantan menteri atau Bapak Profesor Dahlan Iskan yang hadir di acara wisuda tersebut, tentunya memberikan orasi yang sangat berguna ya, bagaimana untuk memajukan ya, lebih progres lagi itu dari manajerial atau leadership. Nah, di sini juga berkaitan kita ya yang mengprogram, mengurus tentunya, dan semuanya ya anggota untuk disiplin ya, seperti kemarin ya saya sendiri juga untuk acara 10 kemarin juga terlambat ya, dikoreksi ya, untuk undangan harus awal waktu ya. Ini sebagai pembinaan untuk leadership, jadi bagaimana kita bisa memimpin ya, tentunya diri kita sendiri, dan setelah kita berhasil kita bisa memimpin orang lain. Untuk selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar wa tulijul nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu anggota arisan wajib rahimakumullah, syukur kita pada Allah dan kesempatan hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka untuk menjalankan program kita yang hari ini kita punya agenda arisan wajib, ada arisan Jamas Indonesia Kuat ya, yang menjadi salah satu kegiatan kita untuk menjabarkan daripada program Jamas yang menjadi salah satu program dari lembaga kita, lembaga Sejahtera Masjid Rahmatan lil Alamin. Dan kita sama-sama bersyukur di sini tetap bisa beramanah, bisa hadir semua dalam rangka untuk memperkuat silaturahim kita, memperkuat perjalanan kita dalam mengemban amanah yang sedemikian besar ya. Nah, program ini adalah amanah yang memang diharapkan mampu bisa untuk mengentaskan daripada problem masyarakat kita hari ini ya, agar masyarakat itu bisa sampai kepada hakikat yang disebut sejahtera gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus berjibaku di situ. Inna arota al amanata ala samawati wal ardi wal jibal wa albainahu alibnaha wa hamalahan insan. Jadi kita memikul satu pekerjaan yang berat memang gitu. Bukan pekerjaan yang ringan. Tantangannya juga luar biasa. Apalagi hari ini gitu ya, di saat-saat tumbuh kembang program kita ini semakin maju, semakin pesat gitu. Di luar itu panas gitu ya. Tapi di dalam dingin, memang ada AC-nya ini. Ada Pak Sam kemarin video nyindir total, sindiran yang luar biasa. Jadi
Di luar itu memang panas ya Bapak Ibu. Panas ya, ada yang kebakaran gitu kan. Kita juga sudah mengingatkan kemarin bahwa takwa itu ada 3 itu kan. Ittaqullah, kemudian takwanya anjing sama takwanya manusia gitu. Jadi luar biasa gitu. Tapi itu kalau kita ingat pesan di surat As-Saff itu, wa man aqramu mimman istara 'ala Allahi kadziba. Wa man aqramu mimman istara 'ala Allahi kadziba. Wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qauma dzalimun. Itu kan gitu pesan di dalam surat As-Saff. Banyak orang yang hari ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan cara kebohongan, menyebar fitnah. Waman aslamu mimman iftara Allahi kadziba. Jadi kisah kebohongan fitnah disebarkan di mana-mana. Kalau Bapak Ibu buka ini apa? HP itu di halaman depan HP kita itu setiap hari nih. Ya, di apa namanya? Di beranda paling depan itu udah berita kebohongan semua gitu, fitnah, hoax, gila gitu ya. Jadi akhirnya apa? Dilematika yang terjadi hari ini, bahwa ada satu lembaga yang dibangun untuk menjadi lembaga pendidikan gitu ya, dengan mengajarkan toleransi dan perdamaian. Itu difitnah sebagai sarang teroris gitu ya. Kemudian ada satu lembaga yang mengaku dirinya adalah lembaga yang mengayomi seluruh umat gitu ya. Itu justru kerjaannya setiap hari meneror, yang diteror lembaga pendidikan. Jadi kalau diambil kesimpulan ke sini, jadi sebenarnya siapa yang teroris gitu kan? Ya yang meneror dong. Kalau kita lihat Zaitun itu kan selalu diteror, nggak pernah neror siapapun gitu, dan luar biasa gitu, pembelajarannya. Maka di dalam ayat itu nanti ada apa namanya, pukulan balik dari masyarakat yang hari ini disebarin berita bohong, akhirnya berpikir, karena yang membantah itu sekarang bukan orang Zaitun gitu, justru dari ulama-ulama luar seperti pesantren di Rembang yang secara logis bisa memverifikasi suatu kebenaran. Jadi bukan kebenaran itu mengikuti otoritas yang hari ini diberikan otoritas untuk membuat legitimasi terhadap suatu keputusan gitu ya. Jadi betul-betul dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan dan itu bisa diverifikasi. Akhirnya nanti logika akal sehat masyarakat kita terus akan terbangun dari ya perang opini di dalam media. Jadi ke depan akhirnya apa yang terjadi, justru cahaya Allah ini akan bersinar. Jadi nggak usah takut kalau hari ini banyak fitnah segala macam yang Bapak Ibu bisa hari ini memposisikan putra putrinya dididik di sana. Ya itulah ketika sebuah politik lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Dan akhirnya dibantah oleh kelompok yang lain yang berpikir, dan pada posisi hari ini kalau kami lihat lembaga kita itu ya tidak mempedulikan apa yang terjadi di luar, tapi fokus pada bagaimana mengembangkan diri, memperbaiki diri dan terus berjuang. Nah itu akhirnya ketemu tuh 3 tangan yang bekerja. Jadi aidilah, aidilihim, aidil mukminin. Aidilah ya tangan Allah gitu. Tangan Allah yang terus bekerja. Itu dalam proses tumbuh kembang daripada kegiatan-kegiatan yang memproses alam semesta itu untuk bisa dijadikan satu objek ibadah. Dan aidilihim mereka bekerja dengan sesungguhnya mempromosikan kita gitu ya, tetapi
dengan bahasa yang tidak baik. Apakah itu merugikan kita? Ya, kalau dilihat dari penafsiran pendek gitu ya, rugi. Tapi tidak rugi gitu. Karena di sisi lain aidilihim itu ada dua gitu. Ada orang yang menjelekkan, tapi ada orang yang menyangkal gitu, atau yang memverifikasi itu benar apa tidak. Dan itu sudah terjadi hari ini. Jadi itu tangan Allah gitu. Aidilihim yang lain di mana Allah menggerakkan orang yang lain yang di luar orang yang bekerja, tetapi memiliki satu pandangan yang lain. Jadi aidilihim mu'min terus bekerja. Tiga tangan bekerja. Nah, endingnya apa? Endingnya wallaha mutimu nur rihi. Ya kan, Allah mutimu nurihi walau karihal, walaupun orang-orang yang musyrik yang berpecah belah itu membenci, tapi Allah terus akan menyempurnakan cahayanya. Jadi prosesnya akan seperti itu. Ini kami sampaikan supaya ya keamanan kita dalam berprogram ini tetap terjaga, gitu ya. Kemudian kesehatan kita juga terjaga. Karena bagaimanapun kesehatan itu akan menentukan daripada keberhasilan program. Jadi mahkota kita dalam perjuangan ini supaya tetap bisa beramanah dengan menjaga kesehatan kita, baik jasmani ataupun rohani kita, gitu kan. Kalau ada teman-teman kita yang kurang sehat, entah jasmani entah rohaninya, ya seperti saya kemarin kurang sehat, ya langsung Pak W itu tiba-tiba di rumah gitu loh. Kok Pak W bisa di rumah gitu ya, luar biasa. Jadi kepedulian Pak W itu luar biasa. Saya harap ketua-ketua Pokja yang lain juga seperti itu. Jika ada anggotanya hari ini yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, untuk kita jaga. Karena ujian dalam perjuangan itu luar biasa. Jangan merasa kita kuat ya, tapi kita harus waspada. Ya, ujian bisa dari harta, dari tahta, dari wanita, dan Allah tahu kelemahan kita di mana. Oleh karenanya kita harus kuat gitu. Dengan bagaimana ya? Dengan berjuang. Dengan berjuang maka kita eksis atau kita ada gitu kan. Nasihat saya itu ya, karena tahu bahwa di dalam berjuang ini banyak sekali problematika hidup kita. Tetapi memikul amanah, di antaranya menghadiri undangan-undangan seperti ini, itu sesuatu yang harus selalu kita lakukan, harus kita pikul. Sesibuk apapun, seberat apapun masalahnya yang menghampiri kita harus berjuang, harus hadir, harus bisa. Termasuk dalam pendidikan. Kalau kita nggak hadir satu kali pun dalam satu perjalanan, itu akan menghambat perjalanan kita yang lain gitu. Berarti kita harus feedback belakang lagi nih, masa ya mau kita tinggal gitu. Anak-anak kita sendiri terus kita tinggal gitu ya, kan tidak mungkin gitu. Harus kita ulangi lagi, padahal harusnya sudah berlari, kita mau berlari ya. Karena pada kesempatan kali ini ya, mengapa Bapak Ibu SV Plus ini harus kita pertahankan ya. Jadi kita sama-sama paham, kita butuh satu kendaraan di mana bisa menjabarkan makna sejahtera itu sendiri. Kita punya lembaga, jelas lembaga kesejahteraan. Masjid, artinya kita mempunyai tempat di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menegakkan, mewujudkan kesejahteraan, yaitu para masjid. Orang-orang yang selalu bersujud, yang ingin memberikan hidupnya untuk suatu kemaslahatan umat dalam konsep ibadah kita. Jadi orang-orang yang sudah mengikhlaskan dirinya, hidupnya untuk menerima segala bentuk amanah itu sebagai suatu suatu tugas dan tanggung jawab yang harus diemban secara ikhlas. Jadi betul-betul
ketundukan, kepasrahan. Laladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Jadi orang-orang yang sudah memprinsipkan dirinya, sudah menghibahkan dirinya bahwa Robku, pengaturku adalah Allah, Rabbun Allah. Gitu ya. Kemudian mereka tunduk sujud, tidak ada takbiruna, nggak ada kesombongan lagi. Oleh karena apapun yang kita hadapi, mari semua terbuka dalam menghadapi satu ujian hari ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Ini beberapa teman ini nggak hadir, kenapa? Dicek. Oh ini, berarti kepahaman akidahnya belum nyambung. Tapi kalau yang belum konfirmasi, cari ini masalahnya apa, gitu ya. Diajak terbuka. Kalau hanya masalah ekonomi, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Ya. Atau masalah apapun kita selesaikan bareng-bareng dan harus ikhlas terhadap apapun yang diputuskan dalam kebersamaan kita ini, supaya nanti kita sama-sama bisa beramanah di sini. Ya, jadi tugas kita hari ini apa? Mendeskripsikan lembaga kesejahteraan ini, kemudian diwujudkan dalam bentuk program Jamas. Jamas kita distribusikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ada SB Flash School, ada warisan wajib, ada koordinasi, ada pembinaan. Itu semua adalah distribusi. Kemudian termasuk di sini adalah SB Flash ini. Untuk apa? Untuk membuat satu perubahan tadi seperti yang disampaikan. Jadi keberadaan kita adalah melestarikan budaya, pusat pelestarian budaya. Budaya-budaya yang baik yang dibangun oleh pimpinan kita, termasuk dalam hal mengkonsep suatu pendidikan, bagaimana mengisi pengetahuan dan keilmuan dengan cara menghadirkan orang-orang yang sukses, kan gitu, yang pandai. Kita pun demikian, gitu. Itu kita budayakan sampai kepada lini-lini terbawah. Gitu. Makanya kita tidak puas dengan keilmuan. Ya, sampai sejauh mana orang itu punya ilmu, kan? Kita hisap. Itu seperti lebah yang menghisap madu, gitu. Mengingat bunga, ada satu bunga yang begitu indah, keilmuannya hebat, kita berguru. Sampai sejauh mana guru itu? Tidak berhenti, ada yang lain, kita cari lagi orangnya. Gitu. Sampai betul-betul kita memiliki merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Merdeka rohnya sudah, kita punya komitmen bersama bahwa kita sudah menghibahkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap bersujud. Ya, sujud itu udah merendahkan kepala kita serendah-rendahnya, tidak ada kesombongan, tapi adanya suatu pengabdian. Kita ingin memberi. Ya, konsep ilmu-ilmu padi, makin berisi makin menundukkan begitu. Itu sudah dalam konteks merdeka roh. Merdeka pikir kita selalu isi dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Maka ilmu kita dari hari ke hari meningkat. Dan itu kita rangkum dalam konsep Sa'adatul Basariyah. Maka kita pertahankan. Kalau tidak kita pertahankan, tentu kita masih berada pada posisi yang sama, tidak ada perubahan gitu polanya. Maka ending daripada hasilnya pun sama gitu. Dari tahun eranya Soeharto sudah sampai hari ini eranya Jokowi, polanya sama gitu. Nah, kita ini mau berubah, ya. Perubahan itu dibangun dari kemarin sudah kita sampaikan, ya, dengan membangun spiritualitas tanpa batas, integritas, ya. Dari integritas menghasilkan kualitas, gitu ya. Kemudian dari itu melahirkan akuntabilitas, ya. Terus menerus kita bangun menjadi sampai merujuk kepada humanitas. Jadi humanitas kita ke depan harus kita kembangkan. Jadi komunitas ini tidak berhenti kepada diri kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara
peningkatan kualitas diri yang tidak henti. Jadi kita harus mau merubah dari integritas dalam bentuk kualitas diri. Terus kualitas diri harus kita rubah jadi akuntabilitas. Artinya kita bisa mau membuktikan bahwa orang kualitas itu ada bukti hasilnya, bentuk quality yang akan dibaca sehingga orang percaya. Gitu. Dan ini kita bangun terus. Ya ini walaupun sedikit ini adalah embrio gitu ya. Embrio di mana Bapak Ibu sedang diproses oleh Allah. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya dengan ilmu kita yang ada hari ini 2, 3 sampai 5 tahun yang akan datang perubahannya sudah sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ilmu yang Bapak Ibu terima kemarin itu tidak bisa dibeli oleh apapun dan diberikan dengan cuma-cuma. Itu kalau bukan Allah yang memproses bahwa orang-orang yang sekarang istiqomah ini tidak mungkin itu ketemu rumusnya, Pak. Ilmu itu nggak ada di Akakom. Kenapa? Orang Akakom sendiri belajarnya ke Pak Madi. Benar itu. Orang-orang hebat secara teknologi. Tetapi dalam hal pengembangan ilmu-ilmu kepada teknik-teknik jitu dalam optimasi, kemudian dalam riset, itu hanya bisa dikembangkan oleh orang-orang yang memang diberikan intuisi, kecerdasan yang sifatnya langsung dari Allah. Oh ini. Oh ngolah diri dari pengetahuan, dari pengalaman, kemudian dari kebermanfaatan, itu ada di situ. Ya kan? Bagaimana mempelajari sistem kerja mesin gitu ya. Bahkan media sosial aja bisa kita manfaatkan untuk yang orang hanya untuk post-post gitu ya. Itu bisa kita rubah seperti menjadi website. Coba bayangkan Pak, ya Pak Badung itu sudah bisa merekam itu. Gila gitu. Oh, bahwa bio itu kalau di dalam website itu adalah meta description. Kalau di dalam blog itu meta tag-nya. Jadi sudah terbaca sistem kerja semua mesin itu dan kita bisa optimasi untuk kebutuhan pengembangan bisnis kita. Karena kualitas diri hari ini kita kembangkan nanti ke depan dalam bentuk profit oriented atau penguasaan ekonomi. Karena kalau penguasaan sumber daya manusia hari ini yang terjadi adalah tadi masih pada skala di mana wallahu la yahdil qaumat dzalimin. Jadi orang-orang yang susah diberikan satu pengetahuan alias bodoh. Jadi Allah nggak ngasih kepada orang-orang zalim, maka yang terjadi adalah fitnah. Jadi begitu ada berita negatif, responsif masyarakat itu yang direkam dan itu yang dijadikan kebenaran. Seperti itu. Jadi bodoh banget kan? Nah itu gimana sebagai para pengemban amanah hari ini? Ya akhirnya rahmatan lil alamin dalam konteks bahwa rahmat diberikan kepada orang-orang yang berakal, yang alamin gitu ya, yang bisa menyerap ilmu pengetahuan. Memang sedikit. Maka dikatakan jumlah yang sedikit dan menguasai jumlah yang banyak. Konteks apa itu? Entrepreneurship gak ada lain. Bapak Ibu harus memposisikan pada posisi itu. Di mana satu human bisa menggerakkan ribuan jutaan human. Kalau Bapak Ibu lihat track record orang-orang sukses itu bagaimana satu orang bisa mempunyai puluhan ribu karyawan. Nah, kita sudah mulai nih perjalanannya. Coba bayangkan, kayak Go Catering Tool itu menggerakkan berapa agent di seluruh Indonesia. Guna Service, kemudian sekarang GoPull Service, GoPull Clean. Permintaan sudah banyak gitu ya. Sumber daya yang ngerjakannya, agent-agent kita masih kurang. Kan ini sudah, kalau dalam ilmu bisnis, wah ini keren banget nih. Permintaannya banyak ya. Kemudian
kemampuan kita menangkap peluangnya, mempersiapkan untuk mengerjakan proyek-proyek itu masih sangat kurang. Kemarin yang Serang itu pun sampai sekarang belum dapat agennya, akhirnya nggak belum ada, ya sekejap. Padahal lumayan gitu ya. Dari satu orang agen di satu titik kota, kemudian berkembang itu nanti bisa jadian menguasai beberapa titik proyek, sudah sumber income yang banyak, kemudian kita bisa menguasai agen-agen yang banyak yang akan menjadi support system dalam pertumbuhan kita, dalam membuat satu perubahan. Ya. Kemudian biro-biro jasa yang sekarang dikembangkan oleh Pak Wi, berapa banyak orang ya berkolaborasi di sini ya, di perjalanan SP Plus itu. Proyek-proyek yang lain yang semuanya menanti kita. Tidak hanya Indonesia kok. Kemarin dari Kuala Lumpur juga minta catering. Makanya besok harus dibentuk di SP Plus itu Departemen Luar Negeri. Ya? Deblunya sudah ada ahli bahasanya di sini. Mana? Pak Nur Rohman. Ya. Mana Bu Nur Rohman mana? Ya, Dubes Rusia. Nah, Dubes Rusia bisa, Cina bisa. Keren banget tuh Pak. Ya itu ada aja tuh Allah itu mengirim malaikat-malaikat ya. Tinggal Bapak Ibu riset aja lagi, diposting lagi semua di SP Plus itu. Jadi bukan hanya Indonesia yang ternyata dikuasai, betul-betul mendunia. Ya. Persewa peralatan catering itu kalau di riset di negara Malaysia permintaannya tinggi. Nah itu bisa dikendalikan dari Indonesia. Bahkan kalau dikembangkan lagi, mungkin di Singapura, mungkin di negara-negara yang lain, luar biasa. Jadi peluang kemudian komposisi daripada SP Plus itu kami yakini akan menjadi mesin di mana itulah mesin Jamas kita yang akan membuat suatu perjalanan membawa masyarakat ke depan ini menjadi masyarakat yang betul-betul sejahtera. Kenapa? Karena ada kolaborasi, ada jaringan komunikasi ya, antar pelaku usaha dan bisa menggerakkan perekonomian ke mana-mana. Makanya kegigihan kita dalam hal ini ya memang dituntut. Fokus kita dalam hal ini memang benar-benar dituntut. Sehingga apa nanti kita akan dilihat dan dijadikan rujukan. Memang sengaja kita hari ini kembangkan proyek-proyek mini yang secara kontinu ya. Begitu ada aset properti kita kembangkan lagi. Misalkan kayak Go Catering Tool, kita buatkan gudangnya, gudang sini, nanti gudang di sana untuk percepatan pelayanan. Begitu ada aset kita olah lagi. Dan itu hakikatnya kita berikan untuk kebersamaan itu. Jadi siapapun ke depan nanti tidak bingung untuk melakukan apa gitu. Tidak seperti kita awal-awal hidup itu mau ngapain, kita bingung mengerjakan apa. Generasi kita ke depan sudah menjadi generasi-generasi pelanjut dalam pengembangan konsep yang dikembangkan dalam Sa'adatul Basariyah itu. Kenapa? Karena sudah ada titik-titik yang dikembangkan. Jadi tinggal memperluas. Dari catering toolnya nanti ke eventnya, dari cateringnya. Saya kemarin ke Sleman, ya, ke salah satu catering terbesar di Sleman. Satu catering dalam keseharian melayani itu sampai saya tanya berapa titik hari ini Pak yang dilayani? Ada 12 titik Pak. Ada hotel ini, ada hotel ini. Dia semua handle itu cateringnya. Dan sampai keteter gitu ya, alatnya saja sampai akhirnya harus ngambil ke kita karena saking banyaknya event. Nah ini anak-anak kita harus mengambil peluang-peluang itu supaya orang yang berpikir makin banyak. Anak-anak kita harus
sudah pada wah ini peluang. Sengaja kemarin anak saya ajak siapa? 2 orang lihat itu catering gitu ya. Mobil boxnya itu berjejer sampai panjang itu. Untuk bawa makanan nanti dibawa ke hotel ini, dibawa ke hotel ini, dibawa ke hotel itu. Itu Jogja gitu ya. Jogja saja. Belum bicara Semarang. Indonesia ini berapa kota ya? Betapa kayanya Indonesia. Kota-kota besar yang lain. Sekali nanti saya ajak ke Jakarta. Karena teman-teman saya di Jakarta itu pengusaha catering semua, ada Pak Patur, ada siapa nama itu yang di Jati Pekar itu. Ya bagaimana dia menghandle gedung-gedung ya persewaan untuk event-event wedding. Jadi SP Fast Food harus berpikir ke sana, riset gitu, riset catering A, catering B, kota mana, riset didetailkan aja. Catering Jakarta didetailkan apa catering Jakarta ini, ambil kata kuncinya ya. Harus masuk sana. Pada awal kita boleh kerjasama terus kembangkan ya, karena bagaimanapun kita kolaborasi dan kita memposisikan pada posisi terpenting yaitu pada leadership, kepemimpinan, orang yang bisa mengatur banyak orang, banyak proyek. Ini selalu kita ingatkan nih. Jangan jadi operator terus atau hanya sekedar tim project manager, no, gitu. Tapi leader. Ya. Makanya kami nggak mau, walaupun bisa nggak mau. Ada project kolam ini kerjain. Supaya apa? Supaya kita punya powerful di dalam kebudayaan tadi. Budaya kita memang budaya leader gitu. Bukan budaya pekerja. Budaya leader itu tahu siapa dia harus berkolaborasi dengan siapa. Dia bisa memilih orang. Dia bisa mengambil orang yang tepat. Sehingga begitu ada sesuatu pekerjaan, oh ini orang profesional, ambil. Gitu. Jadi ya kita semua belajar. Betul, kita semua belajar, teman-teman belajar. Ya, kita kenapa belajar riset? Karena itu posisi tertinggi dalam penguasaan market. Makanya yang tidak bisa riset harus bisa. Kalau hanya sekedar posting itu hari ini tak sambil tidur nggak usah pakai pikir pun jalan. Karena untuk konten kan sudah ada mesin untuk buat konten dan itu tidak tagihan kan. Misalkan mau nulis apapun, persewaan peralatan catering, udah tulis saja di judulnya berapa, tinggal klik, copy, pindahin sini, ya Pak Hoir. Tinggal ambil anak-anak PKL, ayo PKL di tempatku aja, nggak bayar, tak bayar. Magang. Sudah SMK itu sekarang tembusin kepala sekolahnya. Kalau disebarin di brosur kelamaan. Banguntapan ada berapa SMK, kasih penawaran ke SMK. Ini Akhoir Banguntapan Family, perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran online, memberikan peluang kepada generasi calon lulusan SMK untuk bisa ber-KKN atau PKL di situ. Kalau mahasiswa kan KKN. PKL di situ, gitu. Dengan berbagai macam keterampilan yang akan didapat. Ya apa pekerjaan-pekerjaan tentang digital marketing itu kirim sana. Jadi punya karyawan gratis yang membantu posting. Bapak Ibu itu yang dipersiapkan apa? Ya tadi risetnya, kemudian gambar-gambar yang mengandung sekian ribu kata kunci, siapkan semuanya. Nih gambarnya, ini postingnya, ini posting di sini. Sudah dalam jangka waktu setahun 2 tahun, kalau nggak jadi miliarder dah, nggak usah di SP Flash.
Bener Pak, kalau itu dikerjakan hari ini. Ilmu yang Bapak Ibu dapat kemarin, kalau Bapak Ibu kerjakan, karena secanggih apapun ilmu, kalau Bapak Ibu nggak konsisten. Kemarin kan saya ngobrol, Pak Keswandi nggak ada ini, mau ngomong nggak enak, kalau ada itu saya omongin. Saya tanya ke Pak Madi itu Pak Kes itu belajarnya udah lama belum? Wah udah lama sekali Pak. Sudah di Jakarta ikut barengan Pak Madi juga. Sampai sebulan di Surabaya juga belajar itu. Jadi ilmu itu mungkin sudah banyak sekali Pak Kes itu. Cuma kok kenapa belum berhasil ya tadi kata Pak Madi? Karena tidak konsisten. Banyak pekerjaan yang seharusnya nggak dikerjakan gitu. Kenapa? Mindset. Beda dengan Pak Mul, walaupun ilmu yang sak cuplik, gitu kan? Karena mindsetnya itu apa? Aku apa jenenge? Ilmu di sitik, modal sitik. Karena mindset kita, oh aku harus mindset penguasa gitu kan? Mindsetnya leader gitu. Saya panggil kontraktor ke grupi gitu ya. Please, ini ada pekerjaan. Nah, sekarang sudah diteruskan dengan Bu Juwaria. Bu Juwaria itu untuk pekerjaan catering itu tinggal manggil bos-bos catering itu. Ya, kalau dibilang modal ya jauh, nggak punya modal apa-apa dia, gitu kan. Kalau dibilang kepandaian, nggak ada. Dibilang apa? Sekolah ya jauh dengan mereka. Tapi kenapa bisa diatur oleh Bu Juwaria? Ya, sengaja nggak kita sekolahkan ke SMA biar nanti dia kayak Bu Susi SMP tapi anak buahnya sarjana. Kalau ke proyek pakai helm helmet itu udah kayak tim manajer tebang pohonnya gitu ya. Kenapa? Memposisikan diri. Bapak Ibu juga harus begitu Pak. Kalau untuk belajar oke ya. Saya juga dulu dari ngepel kolam renang, tapi kan karena kita ingin tahu ilmunya gimana sih gitu. Tapi kan saya nggak ngepel terus Pak. Sudah bisa ya saya cari orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Karena jamaah serah. Karena yang memegang mandat bagaimana memutar ekonomi dunia gitu ya. Jadi bukan pada skala apa pendidikan setinggi apa seperti Dahlan Iskan gitu ya, hanya lulusan SMA aliyah ya, tapi mampu untuk bisa bertumbuh berkembang karena di dalam mindset yang memang betul-betul terbangun pada posisi kepemimpinan leadership. Jadi di mana sih leadership itu letaknya? Di mana letak leadership itu, Pak? Di mana, Pak Sugijan? Kekuatan leadership itu di mana? Yakin Anda, dukung Anda. Anda harus yakin mesti jadi ya. Sebel. Yakin, Pak. Hah? Lupa lagi, padahal ya fakta integritas itu udah dikasihkan gitu ya. Kalau bicara leadership itu ya fakta integritas itu, kepemimpinan dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Jadi leadership itu letaknya pada tanggung jawab, berani mengambil tanggung jawab penuh, bahkan mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Jangan lelang kabur, orang mangkat ngilang. Nah, ini belum bisa menjadi, belum terbentuk leadershipnya. Leadership itu wani dodo, wani tanggung jawab. Makanya bisa bertanggung jawab penuh ya berkualitas gitu ya. Piye carane tanggung jawab itu bisa merampungi orang pasrah bongkoan gitu. Bisa merampungi segala permasalahan. Mengambil tanggung jawab penuh itu sikap, tidak bisa dengan teori. Di situ yang membutuhkan
prasetya, membutuhkan kedisiplinan dan membutuhkan keberanian. Kadang-kadang orang itu hilang berkahnya ya karena itu tadi. Ketika diberi tugas, bukan Pak, ini bukan tugas saya. Padahal kalau dikerjakan itu adalah ada berkahnya. Pak Mul nih ya di KSU waktu itu, tanggung jawab saya marketing gitu. Tapi saya ditugaskan untuk bikin konsep IT-nya. Saya harus ke Jakarta ngumpulin orang-orang IT. Kadang-kadang dikasih tugas pendidikan, Pak Mul tolong ke Bandung. Karena orang di teman-teman yang lain sibuk. Kami berangkat. Padahal kalau dibikin tanggung jawab loh, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Departemen Pendidikan. Itu. Pernah juga disuruh ditugasin nagih utang, itu juga ada. Jadi debt collector ke Jawa Timur, tak kumpulin orang Jawa Timur, adu data mana yang selisih di mana. Oke, ketemu semua kesalahan-kesalahan. Sampai 2 hari 2 malam nggak tidur nyocokin data. Tanya Pak Fikri kalau nggak percaya. Selesai itu utang lunas semua Jawa Timur 4 miliar. Gitu. Kalau dipikir tanggung jawab, bukan tanggung jawab Pak Mul ya. Gitu. Kalau dipikir tanggung jawab, dulu ketika disuruh tugas di koperasi di Jawa Tengah, nah kalau dipikir wilayah aja banyak. Kenapa saya yang bukan siapa-siapa harus tanggung jawab tugas wilayah? Saya siap sampai di sana harus tugas selama 5 tahun tanpa uang bensin, tanpa embel-embel gitu ya. Nah, tapi memang di situ banyak sumber keberkahan yang kita nggak tahu, nggak nyangka-nyangka. Saya tugas setahun apa 2 tahun, mungkin belum 2 tahun ya. Saya dikasih tanah di Indramayu itu, sampai beli tanah 2 kali di sana. Logika nggak bisa masuk Pak. Kekurangan mungkin saya, tapi karena ada kemampuan kita bertanggung jawab, punya integritas yang betul-betul kuat, rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kemarin itu penegasan yang pernah kami katakan, yang dikatakan oleh Pak Madi itu kan bukan disetting gitu ya. Mungkin ilmu kita sama, kan itu juga pernah saya sampaikan kan, sebelum Pak Madi ngomong itu loh, dalam koordinasi. Tapi kenapa hasilnya beda-beda? Ya, karena tadi ya, ada yang nyepelein guru, ada yang datangnya semaunya. Jadi kalau saya guru gitu, kemudian datang duluan, yang mau diajar kok datangnya belakangan, secara attitude, secara sikap kan hilang keberkahan itu. Jadi merasa saya ini kok disepelein banget ya. Kalau guru kemudian dikasih sambal sama nggak tega gitu ya. Jadi bagaimana kita menghormati gitu. Walaupun kita makan sambal, guru harus dengan ayam kan gitu. Bentuk penghormatan. Jadi sikap-sikap itu harus belajar. Untuk apa? Untuk ambil berkahnya gitu ya. Gitu. Jadi semua pembelajaran kita membangun budaya dan pengembangan karakter budi luhur. Kenapa itu jadi logo di rumah dalang kita itu? Ya karena itu yang bisa menciptakan sumber keberkahan. Jadi space kita yang harus kita perluas dulu. Kalau secara place ya mungkin rumah dalang hari ini hanya 12 kali 12 secara place. Tapi secara space pengaruhnya kemana-mana. DPR pusat aja datang, dari DPD datang, dari keraton sudah jadi langganan untuk ke tempat itu. Ya, apalagi pemerintah setempat gitu ya, menjadi pusat edukasi. Nah ini yang ingin kita angkat untuk menjadi apa sih sejahtera itu, di mana kita nanti bisa berperan mempengaruhi, mendidik ke semua lini. Ya, di desa sekarang sudah mulai sadar tentang web.
Ya kan, web itu nanti akhirnya sekarang gimana Pak postingnya gitu kan. Nanti kan gimana cara mensejahterakan masyarakatnya. Apa keuntungan kita dengan adanya gerakan-gerakan kita dalam berbuat, membuat dan terus berkreasi itu, ya semua dampaknya ada. Setidaknya nanti kita akan terkenal dalam banyak hal. Oh, butuh apapun situ. Oh di saya ternyata pusat pembuatan website, pusat edukasi. Oh ternyata pembelajaran entrepreneurship. Oh dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita kembangkan. Semua berangkatnya dari karakter tanggung jawab. Maka kita latih. Kenapa kok ada lelang keberkahan Pak? Di daerah lain atau di kabupaten lain nggak ada. Ada nggak nukson yang biarin nukson? Ya nggak? Ada nih gagal. Kalau kita anti nukson, kalau umat tidak ada tanggung jawab, nggak mau bayar jamas, ketua Pokja siap tanggung jawab. Kan gitu ya Pak, berlapis-lapis kan? Kita tunjukkan begitu. Kalau misalkan ketua Pokja nggak tanggung jawab, kita sharing tanggung jawab, betul nggak? Sharing. Kalau diajak sharing udah nggak mau, ya terpaksa. Nah, ketua tanggung jawab, pengawas tanggung jawab. Pengawas nggak tanggung jawab, masih ada pembina. Dan itu kita jamin ditanggung jawab. Kita tidak akan kalah dari bulan yang lalu. Kenapa kita yakin? Ya pesan guru kita kemarin. Siapa menanam akan menuai. Jadi kalau ada tempat, ruang di mana membutuhkan tanggung jawab, ambil. Luar biasa itu Pak, berkahnya. Ya, beli tanah aja dibayarin orang. Kok Pak mau beli tanah lu duit dari mana? Tanya dia. Yang bayarin siapa? Tetangga. Mau dibayar kapan? Terserah nanti. Buat bangun aja dulu. Kok bisa? Logical nggak bisa bekerja. Itu adalah ranah ketuhanan. Dan kita selalu disupport, ya, semesta mendukung. Orang-orang besar itu semua begitu. Pak Harto kenapa jadi orang hebat sekali? Ketika Indonesia ini hancur, saya ngambil tanggung jawab sebagai letkol, baru letkol tuh Pak, belum jenderal, baru letnan jenderal, ya kan? Pangkatnya waktu itu, betul nggak Pak Wer? Kalau pas PKI kayak mayor jenderal. Bintang 1. Hah? Apa baru mejet malahan? Mayor jenderal, belum jenderal ya kan? Belum. Kenapa jadi orang besar, jenderal besar? Ya tadi karena berani mengambil tanggung jawab. Jadi jangan pernah takut untuk bertanggung jawab terhadap apapun, terhadap permasalahan apapun. Karena kita mau ambil berkahnya, gitu. Ya, jadi coba semuanya berpikir ke situ. Jadi kalau kita bisa pada ranah di situ, maka yang kedua, yang ketiga dari fit kita itu main, ya. Jadi ada ketaatan, ada keikhlasan, diajak berkorban pun it's okay, no problem. Sungguh-sungguhnya ada, keikhlasannya ada. Nah, pendidikan yang kita lakukan lebih condong pada itu, ya, termasuk institusi kita. Kalau dipikir ngapain sih Mahat bangun-bangun jalan? Itu kan tugas negara, bukan tugas lembaga pendidikan kan? Ngapa sih bangun-bangun kapal, bikin pelabuhan lagi? Tanggung jawab siapa itu? Negara. Tapi kenapa hanya lembaga pendidikan yang membangun pelabuhan? Kenapa bukan pemerintah Kabupaten Indramayu? Berarti bisa dipastikan bahwa
keberkahan besar nanti ya di lembaga itu, karena mau mengambil tanggung jawab penuh. Jadi gampang ukurnya, disupport oleh orang-orang yang seperti itu, punya sikap dan tanggung jawab yang sama. Jadi jangan sampai ada lah kita ninggalkan tanggung jawab kita, malu. Keberkahan itu nanti akan dicabut. Jamas, ya kan? Masih ada aja yang tidak jamas, nggak diuber-uber, ya kan? Gitu. Tolong diingatkan, sampaikan, gitu. Bukan untuk siapa-siapa. Karena tolong ukur daripada tanggung jawab sosial kita ya di situ. Ya, kerjasama sosial skala besar itu dari program itu, nggak ada ukuran yang lain. Ya, secara kolektif kita, ya. Kalau secara pribadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mengambil tanggung jawab dan peran sosial, tapi dalam hal hari ini kita punya histori, punya sejarah perjuangan yang bukan sekonyong-konyong kita ada hari ini di sini, tapi kan kita ada perjalanan sejarah histori yang sangat panjang. Jadi mari Bapak Ibu, kita di arisan kita ini kita jadikan sarana untuk saling ingat mengingatkan. Ya. Yang hadir hari ini bisa mengukur bahwa barometernya memang belum menempatkan ini adalah sebagai satu tanggung jawab. Ya, ke depan mungkin kita harus gerilya lagi, karena bagaimanapun harus kita percontohkan. Nah, yang kita amanahkan hari ini para ketua-ketua Pokja itu belum bisa melakukan pengamanan terhadap anggota-anggota. Masih banyak anggota kita yang hari ini pada posisi tingkat kesadaran dan tanggung jawabnya rendah, dan itu butuh silaturahim. Ya, kami dengan adanya silaturahim, kami yakin semuanya akan mengerti nanti pelan-pelan tanggung jawabnya. Buktinya ada beberapa sahabat kita yang memang sudah mau memutuskan tanggung jawabnya, karena dengan ada silaturahim yang muncul lagi kan tanggung jawabnya. Pak Sugijan ya, Pak Fadlan semua. Maka kita gerilya lagi Pak Pawi ya. Mana kayak Jakarta, kayak mana kayak Bogor, Karawang, kayak mana Surabaya kayak. Ya. Gitu. Makanya mari semua bersemangat, karena kita ingin dapat satu berkah yang besar. Di Saadatul Basariyah itu kami harapkan yang ada di dalamnya punya sikap yang sama, kemudian ke depan mengerucut kepada kebersamaan, di mana SV Plus itu adalah pusatnya orang-orang yang punya tanggung jawab besar. Itu. Ya, karena kalau secara ilmu ya, tapi dari skala tanggung jawab besarnya mungkin kita yang belum megang itulah. Maka keberkahan kita masih dibatasi oleh Allah. Coba kalau kita besok ini sudah bisa ya memaknai tanggung jawab itu sebagai suatu sikap yang memang kita kerucutkan dalam kebersamaan ya. Dan ini adalah proses, termasuk juga di dalam proses kita bisa bertanggung jawab secara kualitas gitu. Artinya bukannya pasrah bungkuan, artinya kita hari ini sedang memperkuat kualitas diri kita. Tolong disadari anak-anak generasi kita gitu ya, yang hari ini belum begitu paham yang namanya gimana hidup itu ke depan biar barokah gitu ya. Ayo kita mengenal tanggung jawab itu mulai dari memperbaiki kualitas diri dulu. Yang tidak bisa hadir hari ini segera tanya apa kemarin yang dibahas, itu kita selalu ingatkan ya, karena dari sini kita berangkat dari anak-anak kita, dari teman-teman yang lain, kemudian yang belum cepat dalam beradaptasi, segera aktif seperti Pak Samyo. Ayo, mau pinjam pengadaan sarana prasarana, ayo. Kalau SV Plus kurang, nanti kita support dari yang lain, gitu ya.
Kalau memang itu sudah sadar ini kebutuhan, cicil gitu ya. Nanti hasil cicilan untuk bantu yang lain lagi. Gitu. Yang penting integritasnya diperkuat. Gitu. Gitu. Jangan nanti tidak mampu mempertahankan eksistensi diri karena tadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Kemudian tidak ada komunikasi, itu budaya yang tidak baik. Seandainya pun ada masalah, masalahnya dibuka gitu ya. Pak Samuel kan dikit, silai. Tuku laptop sing apik, atau sing kurang murah. Untuk apa? Ya ini penerus masa depan SP Plus ke depan harus jadi orang-orang istimewa. Bantul usia istimewa, ya kan? Kemudian SP Plus istimewa. Keistimewaannya di mana harus paham bahwa keistimewaan SP Plus adalah pada kualitas ilmu pengetahuannya, gitu ya. Jadi kualitas manajerialnya, kualitas tanggung jawabnya. Oh, yang lain orang ada lelang ya apa? Besok kalau lelang itu yang diundang jangan hanya ketua Pokja. Yang lain diundang supaya ngerti proses tanggung jawab itu kayak apa. Sekarang nggak teriak-teriak karena sudah tahu ya kan tanggung jawabnya. Kalau dulu awal-awal melatih lelang itu harus pelototin bener-bener gitu. Ya, supaya kami ingin lihat sahabat semua bisa juga seperti walaupun baru juga belajar, tapi sudah kita contohkan gitu ya, bagaimana mengembangkan diri itu, bagaimana kita dapat keberkahan itu, bukan hanya semata karena kepandaian saja itu, tapi ada banyak tolong Allah itu. Nanti ke depan akan ketemu dengan orang-orang yang hebat lagi, bukan hanya pada skala ilmu pengetahuan. Sekarang kan yang dikirim Allah ini kan untuk mengisi otak ini. Besok yang dikirim Allah kayak Pak Samuel itu ketemu orang-orang unik kan, yang mana orang butuh duit, butuh duit kita tangeng, ya kan? Aku nyekel kurang-kurang pabrik, ya. Itu baru pemanasan gitu. Besok ada yang hebat lagi. Ketemu Pak Dahlan Iskan, aku sesuara mati berusaha aku sampai ini urusan, aku mempercaya kowe, mergo kowe terbukti bisa bertanggung jawab. Ya malah hidup itu, ya karena diberikan kepercayaan itu karena mampu bertanggung jawab. Jangan coba-coba. Bahkan banyak akan ada orang yang datang kita untuk menitipkan asetnya yang dianggap tidak terlalu bermanfaat kalau dia pegang. Mungkin saya kalau nanti terlalu kaya juga gitu ya. Nggak tahu nanti Allah kasih kekayaan gitu ya. Kan nggak mungkin aku pegang sendiri semua. Kan Pak Samuel pegang, itu yang gudang sana pegang. Umus sono duitnya pek ngabe harus satu duit. Sampai bayar jamas. Itu udah dirancang di sini. Makanya kita harus betul-betul kaya karena dari tanggung jawab kita ini yang besar pada negara. Ya. Tanggung jawab kita yang besar kepada negara ini yang membuat kita ada hidup dan selalu berjuang. Pak mengurangi jabatan dipecat pensatus ya tetap tanggung jawab. Ya kan? Nggak dikasih jabatan. Ya kan itu ujian, Pak. Ya kan selain harta harus diuji. Kayak amanah rantai duit kudu makat piye. Mumet ra. Kadang-kadang bensin karek sak strip yang mangkat ning dalan wis piye wis tugas ya kita. Kemudian wis saiki Pak Mul tak uji. Tak uji ora tak jabatan. Kowe minggir kaya liyane apa tetep maju? Apa tetep berjuang? Apa tetap jamas ora? Ujian gak itu? Ujian. Si tok naik bacanya wanita yang angel. Wanita ya apa deh? Ada kuat. Amin. Amin.
Jadi mari semua itu harus punya tanggung jawab. Jadi kita semoga semuanya bisa mengakidai. Sekarang dari yang kecil, dari tanggung jawab yang kecil dulu. Jamas pora. Abot tetengi udah jamas. Pak Wiye ngutang, pokoknya yakin aja Pak. Lunas. Gitu. Memang aku utang dia oke. Tapi ya alhamdulillah tadi banyak sekali pertolongan Allah itu. Kalau kita punya satu keyakinan dan tekad itu, ya dari awal, dari semenjak ya Guru Bi juga dulu gitu kan, wah remuk, sentean gitu ya. Gimana kita harus membawa umat mempertanggungjawabkan supaya orang bubar, supaya urip meneng. Nah ini semuanya adalah tanggung jawab. Dan kami yakin di sini yang duduk ini adalah orang-orang lama, ya. Mari kita kembalikan fitrah kita bahwa memang kita ditakdirkan untuk menjadi penanggung jawab atau mas'ul. Jangan ada yang jauh dari perjuangan ini, merapat, gitu ya. Kita merapatkan diri, wes toh, kuwi tanduramu. Kowe harus memberi lebih kepada perjuangan, kuwi ya tanduramu. Efeknya bisa kepada dirimu, kepada generasimu, kepada keturunanmu. Kita punya pedoman seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu orang yang paling bertanggung jawab dalam mengemban amanah Allah. Ya. Dalam pikirannya selalu berpikir negaraku. Sampai dalam doanya selalu menyebut negara. Robi, ya, Robi al min hadal baladil am. Ya Allah berikan kepada negaraku ini adalah keamanan. Selalu itu yang diucapkan. Kita bagaimana mengamankan negara hari ini? Ke depan Sasus bukan makin sedikit, musuh kita makin banyak. Karek kuat atau ora? Iya, karek kuat atau ora? Nah, gitu. Kakak kombinanya. Kakak pembinanya gimana? Hah? Gitu. Semuanya nggak akan diam. Saya kalau memantau perkembangan di YouTube itu, masya Allah. Ya, Muhammad Atlamu mimman iftara ala Allah kadziban. Sasus-sasus yang terus disebarluaskan baik cetak ataupun visual. Dan ini tentu menjadi alat Allah juga di dalam menyaring keimanan kita. Nek sing imane ming tipis-tipis lenyap, kesaring. Gitu? Artinya bisa mendongkole. Kita ini harus soft, gitu, harus lembut. Nek disaringi piye? Ora kesaring gitu. Jalan terus gitu. Brojol. Tapi kalau bedongkol, artinya kayak bedongkol, apa titik bedongkol, ngobrol kancane titik, kesinggung dikit bedongkol, nyangkut sama jaring-jaring mereka. Maka harus soft, lembut, ikhlas, dalam berprogram ini. Ya, mari diingatkan semua. Kemudian kita harus tetap mengembangkan misi ofensif kita. Misi ofensif yang kita kembangkan sudah jelas, ya, melalui jalur yang kita sebut dengan entrepreneurship. Entrepreneurship yang kemudian membangun jalur keagenan. Jalur keagenan itu akan menghasilkan proses selanjutnya, yakni jalur tabi terus diproses seperti itu. Maka agennya harus banyak-banyaknya, di mana kita akan mensosialisasikan tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana supaya dapat keberkahan selanjutnya. Kemudian jalur-jalur pembinaan, jalur ekonomi,
jalur pendidikan, jalur kebudayaan. Ya, jalur olahraga gimana, jalan apa tidak itu. Ya. Tapi yang sangat vital adalah jalur ekonomi dan jalur pendidikan. Ya, jalur kebudayaan bisa menjadi satu jalur untuk sisi di mana kita mengamankan perjalanan. Jadi semua harus diisi dan harus bergerak. Ya, sosialisasi tentang kebudayaan hari ini memang kita semua masih fokus di ekonomi dan pendidikan. Ya, makanya generasi muda kami berharap nanti seperti Mas Purbo ini sudah harus berpikir bahwa kita ini punya program besar gitu ya. Kebudayaan itu harus kita juga yang memegang. Untuk apa? Untuk mengisi otak manusia itu supaya cerdas gitu. Jadi kebudayaan ke depan bukan hanya entertain dalam satu seni dan budaya, tapi kebudayaan dalam mengisi otak manusia itu menjadi budaya baru yang harus dikembangkan melalui satu pemahaman edukasi dan filosofi yang harus dikuatkan. Jadi belajar tentang filosofi, tentang filsafat perlu bagi seorang dalang. Untuk apa? Untuk menghidupkan akal cerdas manusia. Gitu ya. Jadi kami berharap sudah harus bisa ke sana karena bukan anak kecil lagi. Semua yang duduk di sini kami anggap dewasa dan ngerti tugas. Tujuan semuanya kita sama, bagaimana menciptakan suatu kehidupan yang baik. Satu Tuhan, satu lahan, satu aturan, one life, one road, one law. Toleransi dan perdamaian. Bagaimana orang itu menyatu dalam satu sikap. Sehingga nanti diajak untuk membangun dunia ini cepat. Ada proyek-proyek yang memang di dunia ini dibutuhkan tentang kemaslahatan hidup manusia, responsinya cepat. Jadi bukan pada kepentingan untuk ingin tampil hebat sendiri, bukan. Ini yang terjadi sekarang, budaya ini kan pengen hebat sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Belum mau mengerucut kepada kemenangan bersama yang seperti tema kita di waktu sawalan kemarin. Bahwa kita harus membangun satu budaya baru, bahwa manusia itu punya Tuhan yang sama, hidup di tanah yang sama. Kemudian kita membuat aturan bersama bagaimana caranya urip itu bisa hidup sejahtera gitu ya. Nah, pengen otaknya cerdas, butuh ikan, ya ayo kayak kapal bareng-bareng, dibiayai bareng-bareng, dikumpulkan duitnya bareng-bareng, kayak pelabuhan bareng-bareng, nah wis hasil didistribusikan. Bagaimana supaya harganya bisa terjangkau dan murah? Karena lautan yang segitu luas membentang hari ini tidak terkelola karena masing-masing pengen hebat sendiri. Coba kalau banyak orang yang sadar hari ini, banyak orang yang mengerti akan arti persatuan universal, ya manusia tidak semenderita hari ini, yang semuanya serba miskin, serba kurang, serba ribut gitu ya, karena tidak adanya kedewasaan berpikir dan kepemimpinan itu tidak one road gitu ya. Semua ingin jadi pemimpin, padahal pemimpin itu kan simbolisasi. Sementara yang kita kembangkan adalah kepemimpinan. Dan di inti kepemimpinan itu adalah tanggung jawab universal. Tanggung jawab besar itu ya. Maka tanggung jawab besar itu bisa kita mentancapkan dalam dada kita itu ketika tanggung jawab kecil itu kita biasakan. Mustahil kalau tanggung jawab kecil yang nggak mampu gitu ya. Kita punya keinginan yang seluas itu. Kita bertanggung jawab dan kita mencontohkan gini loh cara hidup yang tanggung jawab itu. Kan kacau hari ini, orang itu melepas tanggung jawab itu semudah membalik telapak kanan gitu ya. Masalah kecil jadi meninggalkan, kabur, mendongkol di dadanya. Serak egonya luar biasa. Itu yang terjadi. Nah ini harus kita kikis sekarang hari ini. Jangan mengedepankan ego. Pokoknya orang ini enggak.
Itu jadi kenapa kita harus pokoknya tanggung jawab gitu ya. Jangan lagi. Pokoknya harus tanggung jawab gitu. Bukan pokoknya aku harus ngene ora. Enggak. Pokoknya kita semua harus tanggung jawab. Itu baru hidup yang akan bisa merubah dunia. Jadi mari semua Bapak Ibu, adik-adik, yang kecil, yang besar, yang dewasa, yang tua, yang muda, kita itu pahamnya itu, pahamnya tanggung jawab. Siapapun yang mau bertanggung jawab dan mau mengambil tanggung jawab lebih, itulah yang akan dibesarkan oleh Allah, akan mendapatkan rezeki-rezeki yang besar dari Allah, dan akan menjadi orang yang besar. Demikian. Allah ya lana wa ikhwana. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima kasih pada Bapak Pembina yang menyampaikan tausiah pada kita semua. Kita berikan aplaus untuk Pak Pembina. Cukup jelas ya yang disampaikan. Mari kita pahami dan kita laksanakan ya. Kita ini dididik menjadi leadership entrepreneur. Jadi kemarin juga sudah diperoleh ya buku fakta integritas entrepreneur. Di situ yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi untuk membentuk leadership ini ya, yang pertama mari kita pegang ya tanggung jawab ini. Semua acara, semua agenda yang ada mari kita ikuti dan kita laksanakan dengan penuh keyakinan. Mungkin ada beberapa sahabat juga atau pengurus ya untuk ketua Pokja, kita harapkan, kita doakan kalau sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang berhalangan ke depan bisa mengikuti seluruh acara atau agenda yang ada di ada musik-musik HSP Flash. Kayaknya Selanjutnya laporan-laporan. Untuk yang pertama laporan dari Pokja 1 kepada Bapak Sudijan. Musik yang sudah didaftari juga kalau ngambil gitu musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat Bapak Pembina SDPS Bantul Bapak Sugeng Wahyudi Bustami, yang kami hormati pengawas SDPS Bantul Bapak Sugeng Yono Bustami, yang kami hormati Ketua SDPS Bantul Bapak Fadlan Abdori, dan Ketua Pokja serta seluruh donatur